Dianggap sebagai jet tempur tercanggih di dunia, F-35 Lightning II menjadi simbol kekuatan udara modern. Tapi di balik kecepatan supersonik dan teknologi silumannya yang canggih, tersembunyi sebuah paradoks. Negara-negara Eropa membayar miliaran dolar untuk memiliki jet ini. Tapi apakah mereka benar-benar memilikinya? Atau justru sedang menyerahkan kendali kedaulatan mereka ke tangan Amerika Serikat? Setiap F-35 yang mengudara terhubung dengan satu sistem pusat yang disebut ODIN, Operational Data Integrated Network. Ini bukan sekadar perangkat lunak, tapi jantung digital dari seluruh armada F-35. Mulai dari diagnosis mesin, status persenjataan, hingga data penerbangan, semua diunggah ke server yang terletak jauh di Amerika Serikat. Dan yang lebih penting, untuk bisa menjalankan misi tempur, F-35 butuh file yang disebut Mission Data Files, semacam otak digital yang memungkinkan jet mengenali musuh, mengunci target, dan menjalankan fungsi tempur penuh. File ini tidak dibuat oleh negara pemilik pesawat. Mereka dikembangkan dan dikontrol oleh Pentagon dan Lockheed Martin. Artinya, jika suatu hari hubungan politik memburuk, Iran bisa dengan mudah menahan akses ke pembaruan sistem atau memperlambat distribusi mission file. Tanpa itu, jet-jet canggih ini tak lebih dari pesawat konvensional yang kehilangan separuh kekuatannya. Banyak negara Eropa seperti Belanda, Norwegia, Jerman, dan Italia membeli F-35 melalui mekanisme Foreign Military Sales, FMS. Ini bukan seperti membeli mobil dari dealer. Negara pembeli harus menandatangani Letter of Offer and Acceptance, LOA, kemudian membayar bertahap sesuai jadwal. Setiap tahap dikontrol dan disalurkan melalui Defense Security Cooperation Agency, badan milik Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Walaupun bukan utang secara teknis, skema ini menempatkan negara pembeli dalam posisi ketergantungan jangka panjang. Bayangkan jika Eropa berselisih dengan Washington, maka aliran pasokan, pembaruan sistem, bahkan suku cadang bisa dihentikan sewaktu-waktu. Pernah beredar kabar bahwa Pentagon memiliki semacam kill switch yang bisa mematikan F-35 dari jarak jauh. Ini memang dibantah oleh Lockheed Martin. Tidak ada tombol sakti yang bisa langsung menjatuhkan pesawat di udara. Tapi yang nyata adalah kontrol penuh Arnaud Ardien atas ekosistem digital pesawat. Tanpa pembaruan software, tanpa kunci enkripsi yang valid, dan tanpa akses satelit komunikasi militer, seperti Link 16 atau jaringan GPS terenkripsi, F-35 menjadi sangat terbatas. Beberapa fungsi tempur bisa nonaktif otomatis karena sistem keamanan internal yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan teknologi oleh pihak tidak sah. Dan semua ini bergantung pada AESOAS. F-35 dirancang untuk menggunakan senjata buatan Aeson. Rudal udara ke udara AIM 120 AMRAAM, bom berpemandu GPS JDAM, dan sistem targeting generasi terbaru, semuanya terkunci dalam lisensi kontrol ekspor. Negara pembeli tak bisa begitu saja memasang rudal non-AS tanpa modifikasi besar dan tanpa izin. Ini menciptakan ekosistem militer tertutup. Anda tidak bisa mengganti senjata. Anda tidak bisa mengubah sistem, bahkan dalam keadaan perang, tanpa konsultasi teknis kepada Lockheed Martin atau Pentagon. Dalam teori, F-35 memberi Eropa kekuatan udara superior. Tapi dalam praktiknya, ia adalah alat yang bisa dikunci dari jauh. Bayangkan jika terjadi konflik antara kepentingan NATO dan kepentingan nasional Eropa. Akankah negara-negara pengguna F-35 bisa bertindak bebas? Ataukah mereka akan menunggu lampu hijau dari Washington demi menjaga armada mereka tetap aktif? Kedaulatan bukan hanya soal punya tentara, tapi soal bisa menggunakan kekuatan militer tanpa tergantung pada negara lain. F-35 bukan sekadar pesawat, ia adalah sistem kekuasaan. Ia membawa efisiensi, keunggulan teknologi, dan interoperabilitas antar NATO. Namun harga yang dibayar adalah ketergantungan. Kini, Eropa berada di persimpangan jalan. Apakah akan terus bergantung pada sistem luar yang dikendalikan negara adidaya lain? Ataukah akan membangun kedaulatan sejati melalui teknologi mandiri, bahkan jika itu butuh waktu dan biaya besar?
Karena di dunia yang semakin kompleks, kedaulatan bukan sekadar simbol, ia adalah keputusan.